Record ya. Oke. Pada kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Materi yang kami bawakanlah materi ke-10, yaitu analisis fungsi keuntungan, metode untuk menentukan optimum. Dengan nama-nama kelompok, yaitu yang pertama ada saya sendiri, yaitu Rian. Yang kedua ada Jelina Patricia Setorus. Yang ketiga adalah Stefano Dehe. Dan yang keempat adalah Cecilia Dindi Afrilsa. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Stefano Dehe. Silakan Stefano. Ya, terima kasih. Pengertian keuntungan optimum. Keuntungan optimum sudah jelas menjadi tujuan utama dalam aspek penjualan bagi para pelaku produksi. Segala implementasi yang telah terencana dengan tepat pun dilaksanakan oleh produsen sesuai perhitungan matang yang mendapatkan laba sebesar-besarnya. Efisiensi produksi dengan alokasi sumber daya secara terukur hingga biaya operasional diperhitungkan dengan matang untuk menekan pengeluaran atau output agar memperoleh hasil yang memuaskan. Kembalikan kepada moderator. Lanjut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cecilia Dindi Afrilsa. Cara mencapai keuntungan maksimal dalam penjualan. Perhitungan dalam upaya mendapatkan keuntungan tentu saja akan berkaitan erat dengan adanya selisih antara biaya produksi dengan pendapatan yang masuk. Artinya, dalam aktivitas ekonomi, produsen sudah pasti akan terus melakukan kegiatan produksi, sehingga mencapai pada batas di mana profit telah didapatkan dalam jumlah tertentu. Sementara itu, dari sudut pandang matematis, keuntungan akan bisa dicapai bila mana penerimaan keseluruhan memiliki selisih ketika dikurangi dengan biaya operasional atau produksi, PC. Dengan kata lain, untuk mendapatkan laba, maka harus ada selisih positif, angka terbesar, antara TR dan TC, sehingga tak hanya mendapatkan laba saja, tapi dengan perhitungan semacam itu, maka keuntungan maksimal yang didasarkan dari proses produksi hingga biaya operasional atau output bisa ditentukan dengan perhitungan tepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jelina, silakan Jelina. Metode untuk menentukan optimum. Satu, metode penjumlahan biaya keseluruhan atau TR sama dengan TC. Untuk pendekatan pada titik total biaya yang keluar, maka laba akan dicapai saat jumlah penjualan melampaui batas seimbang. Yaitu dengan kondisi jika TR atau penerimaan sama dengan TC atau biaya keluar. 2. Metode pendekatan biaya rata-rata atau V sama dengan P kurang AC. Pada metode ini, secara teknis lebih menentukan pada keuntungan yang dihitung per unit. Metode rata-rata ini menggunakan perhitungan laba dari selisih harga penjualan dengan biaya produksi rata-rata per unit. Jika melihat dari perhitungan secara rata, maka keuntungan tertinggi bisa diraih persamaan saat harga penjualan berada pada titik lebih tinggi dibandingkan biaya rata-rata. Tiga, yaitu metode marginal atau MR kurang MC. Selain dua metode di atas, tampaknya metode marginal lebih banyak digunakan produsen untuk memperoleh perhitungan profit tertinggi. Secara rumus, pendekatan secara marginal ini lebih kepada penyediaan antara penerimaan marginal atau MR dan biaya marginal atau MC. Dengan metode ini disyaratkan bahwa untuk mendapat keuntungan tertinggi, maka jika penerimaan marginal MR sama dengan biaya marginal atau MC. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah hasil presentasi dari kami kelompok 4. Terima kasih.